Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramadhani Fauzi. Saya akan membawakan materi dengan judul Al-Quran sebagai mukjizat. Dan ini tugas UTS yang ditugaskan kepada saya dari dosen Dr. Fatoni MPDI. Untuk pengertian Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. 1. Pengertian Al-Quran. Kata Quran menurut bahasa adalah bentuk masdar dari qara'a yang berarti bacaan. Selanjutnya kata ini berarti kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang ditulis dalam mushaf. Berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 18, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Artinya, apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. 2. Pengertian mukjizat. Kata mukjizat diambil dari bahasa Arab a'jaza i'jaz yang mengandung arti ketidakmampuan atau yang melemahkan musuh apabila ditantang pelakunya. Yang melemahkan dinamakan mukjiz, dan pihak yang mampu melemahkan pihak lain sehingga mampu membumbungkan lawan dinamakan mukjizat. Tambahan tak marbutoh pada akhir kata itu mengandung makna mubalaghah, superlatif. 3. Al-Quran sebagai mukjizat yang terbesar. Al-Quran sebagai suatu mukjizat yang terbesar maksudnya adalah karena ia kekal abadi. Mukjizat yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berlalu dan tidak dapat melihatnya. Mukjizat yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala sudah berlalu dan tidak dapat dilihat. Mukjizat itu sudah ada dan sudah pernah terjadi, tetapi kita tidak dapat merasa dan menghayati serta mengalaminya. B. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. 1. Segi kebahasaan. Kendatipun Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi sama-sama keluar dari mulut Nabi, tetapi uslub atau susunan bahasanya sangat jauh berbeda. Al-Quran muncul dengan uslub yang begitu indah. Uslub bahasa Al-Quran jauh lebih tinggi kualitasnya bila dibandingkan dengan lainnya. 2. Hukum ilahi yang sempurna. Al-Quran menjelaskan pokok akidah, norma-norma keutamaan, sopan santun, undang-undang, ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan, serta hukum-hukum ibadah. Apabila kita memperhatikan pokok-pokok ibadah, kita akan memperoleh kenyataan bahwa Islam telah memperluasnya dan menganeka-regakan serta meramunya menjadi ibadah amalia seperti zakat dan sedekah. Ada juga yang berupa ibadah amalia sekaligus ibadah badania seperti berjuang di jalan Allah. 3. Gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu merasa kagum dan terpesona. Al-Quran secara tegas menentang semua sastrawan pada orator Arab untuk menandingi ketinggian Al-Quran, baik bahasa maupun susunannya. Setiap kali mereka mencoba menandinginya, mereka mengalami kesulitan dan kegagalan dan bahkan mendapat cemoohan dari masyarakat. Di antara pendusta dan musyrik Arab pada saat itu yang berusaha untuk menandinginya ialah Musailamah Al-Kadzab dan tokoh-tokoh masyarakat Arab lain pada waktu itu yang ingin menandingi kalam Allah itu, namun selalu mengalami kegagalan. 4. Berita-berita tentang hal gaib. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa mukjizat Al-Quran itu adalah berita-berita gaib. Fir'aun yang mengejar Musa diceritakan dalam surat Yunus ayat 92. Allah berfirman yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dan dari tanda-tanda kekuatan kami. 5. Isyarat-isyarat ilmiah. Masa penyusunan yang tepat dan masa kehamilan minimal
Sebagai warok diisyaratkan firman Allah berikut para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi pakaian kepada ibu dengan cara yang mahruf. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. 6. Ketelitian redaksinya. Al-Haya hidup dan Al-Maut mati, masing-masing sebanyak 145 kali 2. An-Naf manfaat dan Al-Mudharrah mudarat, masing-masing sebanyak 50 kali. C. Fungsi dan kedudukan Al-Quran pada kitab-kitab. Sebelumnya Al-Quran mempunyai fungsi dan kedudukan yang sungguh mulia serta mendapatkan tempat yang agung di hati sanubari kaum muslimin karena kejadian-kejadian yang beruntun. Dengan turunnya kitab suci tersebut membuatnya bersanding pada kedudukan yang paling mulia dan teratas dibanding kitab-kitab samawi lainnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron katsiron. Inilah presentasi atau penjelasan saya yang berjudul Al-Quran sebagai mukjizat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.